Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil wa ba'd. Ikhwani fillah jazakumullah. Yang pertama adalah kita selalu menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur yang menjadikan waktu-waktu kita semakin produktif dalam setiap amal kebaikan. Makin berkurang usia, terus makin bertambah amal kebaikan kita, bertambah keberkahan hidup kita. Dan itulah yang kita minta dalam hidup ini, ada kebaikan dan perbaikan setiap saat. Itulah orang-orang yang berkah dan beruntung dalam hidupnya. Karena itu makanya kita diajarkan untuk selalu berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah, minta agar kepada Allah Ta'ala agar Allah membantu untuk memperbaiki seluruh persoalan hidup kita. Baik, salat serta salam juga mudah-mudahan terlimpah kepada uswah kita, teladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, juga keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya sudah saya sampaikan tentang khawatir surat Al-Fatihah gitu. Di awal kita nggak perlu dari awal, dari kita kembali dari belakang gitu, biar karena ini surat-surat yang lebih akrab dengan kita dan surat pendek yang hafalan kita sudah sangat kuat. Ini akan membantu lebih pada pemahaman atau membantu pada kekuatan, sekaligus kekuatan hafalan kita gitu. Kalau kita menambah dengan pemahaman setiap surat-surat, paling tidak petanya atau tema-tema besar, tema utama dalam surat tersebut gitu. Ya, jadi kita akan melihat tema-tema pentingnya, tidak detail ya, hanya tema saja. Kemudian kita akan mengambil isyarat-isyarat apa yang disampaikan dalam setiap surat itu gitu. Kalau surat Al-Fatihah kan paling tidak kalau kita nggak ingat detailnya, paling tidak surat Al-Fatihah itu mengingatkan pada kita pada 3 tema besar gitu, yaitu akidah, ibadah dan manhajul hayah gitu. Itu 3 itu. Nah, akidah diwakili dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin gitu. Itu akidah. Bismillahirrahmanirrahim mengantarkan kita pada kelurusan niat, kebersihan hati dan kelurusan amal kita. Kemudian alhamdulillah mengingatkan kita pada mahabbatullah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim mengingatkan kita pada rojak kita kepada Allah Ta'ala. Dan Maliki Yaumiddin adalah khauf kita, rasa takut kita kepada Allah SWT. Jadi itu pokok-pokok dari akidah, intinya adalah ikhlas atau niat, kemudian mahabbah, lalu rojak dan khauf gitu. Itu surat Al-Fatihah menggambarkan kita begitu. Kemudian yang kedua adalah ibadah, dan inti dari ibadah adalah tidak sekedar penyembahan atau tidak sekedar amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, tetapi juga lebih penting adalah sandaran tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Karena inti dari ibadah adalah tawakal kepada Allah SWT gitu. Maka disambung dengan kanasta'in, itu sandaran kuat kepada Allah SWT. Dan oleh karena itu surat Al-Fatihah juga sebagai pembuka secara umum, juga surat An-Nas sebagai penutup secara umum dari seluruh Al-Quran itu, sehingga ada korelasi antara awal dengan akhir gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatihah adalah inti dari ibadah adalah sandaran tawakal kita kepada Allah Ta'ala, karena stain, maka dalam surat ini, surat An-Nas juga salah satunya isyaratnya adalah
mengingatkan kita kepada rasa butuh kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa nasta'in, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kita tidak akan mampu ibadah dengan baik, dengan sempurna, karena begitu besarnya tendensi-tendensi duniawi, riasatu duniawi dalam diri kita, kemudian kekuatan dari pengaruh setan baik minal jinnati wan nas dalam hidup ini, itu akan mempengaruhi kualitas kesempurnaan amal ibadah kita. Maka dalam surat An-Nas juga mengingatkan kita pada pentingnya betapa pentingnya menyadarkan urusan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kerusakan-kerusakan jiwa kita atau kerusakan agama kita gitu. Karena sebenarnya dalam surat An-Nas sebagaimana juga surat Al-Fatihah itu ada korelasi ya dengan awal dan akhir dari Al-Qur'an ini. Itu tema pentingnya adalah surat An-Nas ini secara umum adalah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga agama kita. Artinya dalam surat An-Nas ini mengingatkan kepada kita tentang bencana agama itu lebih besar dari segala bencana-bencana lain itu. Oleh karena itu dalam surat An-Nas itu Allah mengingatkan dalam seorang manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala itu dengan tawasul dengan sekaligus 3 sifat-sifat Allah Ta'ala gitu. Dalam rangka meminta pada satu perlindungan kepada kondisi keagamaannya gitu. Saya ulang lagi, coba diingat lagi jadi agar lebih memahami. Surat An-Nas itu ya, itu meminta perlindungan kepada Allah dengan 3 sifat Allah Ta'ala. Padahal meminta kepada Allah Ta'ala untuk meminta perlindungan pada satu persoalan. Tetapi berlindungnya dengan 3 sifat. Jadi 3 banding 1 lah, 1 banding 3 gitu. Nah, ini berbeda dengan surat sebelumnya gitu. Kalau surat sebelumnya itu meminta kepada Allah Ta'ala atau berlindung kepada Allah Ta'ala dengan 1 sifat Allah Ta'ala. Padahal memintanya dengan 4 perlindungan gitu. 1 banding 4. Ini 1 banding 3. Saya ulang lagi. Jadi sifat Allah Ta'ala yang ditunjukkan dalam surat Al-Falaq kan cuma 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ini apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Tapi mintanya cuma 1, min syarril waswasil khannas itu. Tapi kalau yang surat Al-Falaq itu 1 sifat Allah, cukup dengan 1 sifat Allah saja, walaupun memintanya 4 persoalan. Berlindung kepada apa di Al-Falaq itu? Kepada makhluk Allah, kejahatan makhluk Allah Ta'ala. 1. Kemudian apa? Yang kedua, dari ghasikin idza waqab, dari kegelapan malam gitu. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga dari sihir. Ya. Keempat baru dari hasid, idza hasad, dari pendengki yang mendengki gitu. Ya. Itu kan persoalan yang sifatnya fisik dan jiwa manusia, nyawa gitu. Itu tidak terlalu penting gitu. Walaupun 4 gitu. Tapi cukup meminta kepada 1 sifat Allah, berlindung dengan tawassul 1 sifat Allah Ta'ala. Nah, berbeda dengan surat An-Nas itu. Walaupun 1 masalahnya apa itu al-waswas itu cuman minta berlindung dari kejahatan waswas ini. Tapi kejahatan itu ketika itu menimpa seorang manusia, maka itu menjadi bencana yang sangat besar dalam hidupnya. Itu disebut dengan bencana agama gitu. Makanya kita berlindung, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam agamaku. Karena musibah terbesar dalam hidup adalah seorang manusia adalah ketika dia tertimpa masalah dalam dia jauh dari
dari agama, rusaknya akidahnya, rusak keimanan, ya. Artinya rusak agamanya lah gitu. Itu bencana besar dibanding ketika rusak fisik alam semesta atau fisik manusianya, itu tidak sebanding dengan bencana agama gitu. Ya. Karena sedikit saja manusia itu lalai, itu kan ini mengingatkan dalam surat ini, atau sedikit saja itu as-sudur, hati manusia itu dibelenggu atau dikuasai oleh setan, itu sudah bencana yang sangat luar biasa. Dia tidak akan bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita ketika zikir itu perintahnya berbeda dengan perintah-perintah lain. Uzkurullaha dzikron katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi kalau perintah-perintah lain enggak pakai katsira. Itu artinya yang kita diminta agar apa? Agar jangan sampai sedikit pun atau itu kita lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sedikit saja lepas, kita lupa lalai, maka setan akan masuk. Itu namanya al-khannas. Al-khannas itu bersembunyi. Jadi manusia itu aslinya itu takut sama manusia. Kalau bahasa kita sehari-hari enggak gentleman gitu, enggak apa istilahnya? Enggak berani bertatap muka, enggak berani langsung menghadap gitu. Berhadapan langsung gitu. Dia bersembunyi, ngumpet gitu loh. Mencari celah di mana manusia itu lengah gitu, lalai gitu. Baru dia akan masuk. Kapan saat masuk? Saat hati itu lalai, saat itu lalai dari ingat kepada Allah gitu. Maka setan itu akan masuk. Itu makna dia al-khannas. Jadi dia nggak berani. Maka kalau ada manusia itu takut sama setan, khususnya setan dari jin, ya itu aneh gitu. Takut sama makhluk halus gitu. Itu aneh karena manusia yang diciptakan sempurna itu yang harusnya lebih mulia dari mereka gitu. Ya. Kalau takut sama setan dari jenis manusia mungkin masih wajar gitu. Walaupun kalau pada tingkat seseorang sampai pada tingkat wali itu nggak seharusnya takut sama manusia gitu. Tapi kalau umumnya manusia itu tabiatnya ya wajar takut sama manusia, takut sama ular, takut sama binatang buas itu kan. Ketika malam maka ghasikin idza waqab itu ketika malam hari itu kan kadang binatang buas dan seterusnya itu wajar takutnya. Tapi kalau tingkat wali itu nggak ada yang takutin, manusia pun nggak ada yang takuti. Nah kalau umumnya manusia itu wajar takut itu. Ya, kalau saya dulu suka misalkan begini kan, sebelum subuh saya jalan dari rumah ke sini. Kadang ya ini sedikit terbesit rasa terbesit terlintas itu rasa takut ada gitu loh. Ya. Itu pada manusia bukan pada makhluk halus itu. Kembali ketika suruh ngisi kajian misalnya subuh di mana agak jauh gitu. Jauh itu ya agak ini gitu. Karena punya pengalaman ini dulu pernah waktu di Jakarta itu ya biasa kan saya kadang kalau ngaji di mana waktu SMA itu subuhan di tempat itu ya dia harus berangkat pagi sebelum subuh gitu. Nah, pernah itu pulang malam kemalaman pulang itu ya pas kebetulan lampu listrik mati kan saya kan dulu di Jakarta SMA-nya gitu. Dipalak orang itu peso sudah di perut itu. Ya udah jam tangan ambil gitu. Terus uang berapa itu tinggal berapa gitu ya nggak banyak itu sih kalau diambil adanya itu udah diambil silakan gitu. Itu pengalaman itu artinya wajarlah takut kepada manusia gitu. Tapi kalau tingkatan wali ya nggak perlu ditakuti gitu. Kalau memang Allah tidak memberikan mudarat ya sejahat apapun tidak akan mengenai sasaran gitu. Nah, kalau yang makhluk halus ini aneh gitu. Kalau setannya dalam bentuk jin gitu loh. Harusnya manusia nggak takut gitu. Itu kembali kita urutkan saja ya. Jadi yang pertama, faidah pertama lagi sebelumnya surat ini itu satu paket dengan surat sebelumnya. Surat An-Nas itu satu paket dengan surat Al-Falaq. Ya, ini turunnya bersamaan itu. Ada dua perbedaan. Yang pertama ini dua surat yang tergolong makiyah, ini riwayat Jabir dan Ikrimah. Ada juga yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah ini
surat ini tergolong madaniyah gitu loh. Ya, itu tidak terlalu penting bagi kita, tapi kita akan mengambil dari inspirasi atau isyarat-isyarat apa yang ada dalam surat ini. Bahkan kalau kita gabungkan dengan surat apa sebelumnya juga, Al-Ikhlas itu satu paket juga, sebagaimana dalam sebuah hadis kan itu. Ya. Nah ini juga kalau 3 surat ini digabung itu satu paket yang ada korelasi sangat dekat dengan surat Al-Fatihah itu. Jadi urutannya akidah dulu, ibadah baru manazul hayah gitu kan. Al-Fatihah begitu. Ini surat ini juga begitu. Sebelum kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan dulu dengan Al-Ikhlas, dengan surat Al-Ikhlas, kira-kira begitu. Syarat diterimanya kita doa kita atau syarat diterimanya sandaran kita kepada Allah taala adalah ketika kita itu bersih akidah kita, iman kita, itu surat Al-Ikhlas. Artinya kalau kita ikhlas betul gitu. Karena setan itu tidak akan mampu mengganggu manusia ketika manusia itu betul-betul ikhlas gitu. Kan banyak ayat Al-Quran mengatakan begitu. Illa ibadakal mukhlasin gitu. Ya. Aku akan menggoda manusia sampai akhir zaman, iblis kan gitu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca 3 surat ini, rangkaian 3 surat ini di pagi hari dan kemudian di malam hari sebelum tidur, maka akan dicukupkan hidupnya gitu. Akan dijaga dan dicukupkan hidupnya. Sudah cukup ini menjadi bekal dalam hidupnya, kira-kira begitu. Dalam sebuah hadis. Baik, yang pertama, faedah pertama, fawaid dari surat ini adalah surat ini mengingatkan kita kepada betapa pentingnya kita menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu tidak punya daya kekuatan apapun kecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dalam sebuah doa juga, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Janganlah engkau sandarkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata gitu. Artinya semua harus sekecil apapun itu semua harus disandarkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengingatkan kepada kita tentang lemahnya manusia. Ya. Tentang tidak berdaya manusia, ya. Dan kekuatan itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah pertama mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa perjalanan itu kan menyerahkan urusan kepada Allah taala, maka inti dalam doa perjalanan itu kan juga tawakal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi menyadarkan, mentawakal, mewakilkan, kira-kira begitu. Sudah menyerahkanlah, mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah sebagai wakil dalam urusan hidup kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surat ini, bahkan 2 surat ini dengan surat sebelumnya adalah tergolong sebagai surat al-mu'addidain, 2 surat perlindungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita lemah menyarankan kepada Allah Ta'ala, ketika Allah berikan sebuah perlindungan kepada kita, maka sebesar apapun, seberat apapun godaan setan, permusuhan setan itu tidak akan berlaku sama sekali. Mereka adalah tipu daya yang sangat lemah. Jadi mengingatkan kepada kita, faedah yang kedua adalah bahwa godaan setan itu atau tipu daya setan itu tidak akan pernah kuat menghadapi manusia selama manusia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat dari isyarat al-khannas, min syarril waswasil khannas. Dia tersembunyi. Dia bersembunyi, dia tidak mau berhadapan langsung. Sebagaimana Allah katakan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Surat apa itu? Sudah sampai tahu surat
Anisa, nanti cari ya. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifa. Setan dari apa? Minal jinnati wan nas. Jadi kalau disebut kata setan ya, itu jangan kebayang oleh kita hanya sekedar jin saja gitu loh. Kasihan jinnya nanti tertuduh terus gitu. Ya, jinnya tertuduh terus. Emang gua yang lakukan apa kan gitu. Ya. Kalau jinnya kafir yang suka menggoda mungkin iya, tapi kalau jinnya itu apa namanya muslim gitu, jinnya baik, itu ya kasihan dia, tertuduh dia gitu. Jadi kalau disebut kata setan atau kita mendengar kata setan itu ya harus bayangkan oleh kita adalah minal jinnati wan nas, bisa jadi manusia bisa jadi jin kan gitu. Walaupun akan selalu ada jin yang karena betapa beratnya kita, itu pentingnya tadi di awal pertama kita bersandar kepada Allah Ta'ala, karena sejak lahir sampai apa ajal itu kita tidak akan terlepas dari korin yang selalu mendampingi kita. Ya. Dan kita tidak tahu korin yang ada dalam diri kita itu korinnya baik atau buruk kan gitu. Ya. Maka dia tidak akan selamanya tidak akan berfungsi ya menggoda kita selama kita tadi sekali lagi kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashu an dzikrir rahmani nuqayyid law syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang wa may yashu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari Ar-Rahman, dari rahmat Allah Ta'ala, dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin, maka akan kami jadikan penguasaan syaitan itu dalam dirinya, menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin, bahkan ia menjadi qarin, menjadi teman dalam hidupnya gitu. Itu sampai manusia itu sakaratul maut itu qarinnya tidak akan pernah lepas. Dia itu bahkan itu saat-saat terakhir bagaimana bisa menggoda manusia saat akhir dari hidupnya gitu. Semua manusia tanpa kecuali, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan begitu kan. Ya, semua manusia itu punya qarin. Kemudian sahabat berkata, apa engkau juga ya Rasul gitu? Iya, saya juga punya qarin. Cuman bedanya kalau qarin yang ada dalam diri saya itu muslim gitu loh. Sehingga dia selalu membisikkan kebaikan gitu. Ya. Nah, itu yang faedah kedua, bahwa tipu daya setan adalah sangat lemah gitu. Ya. Yang ketiga mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan manusia. Ini terlihat dari penyebutan kata An-Nas itu berulang kali. Berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Disebutkan 6 kali dalam surat An-Nas, sehingga ini disebutkan terkenal dengan surat An-Nas itu. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah kan Rabbil Alamin, Tuhannya alam semesta. Tapi di sini bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya. Manusia, padahal kan Allah itu tidak hanya Tuhannya manusia kan gitu. Ya, Pak ya? Tuhannya alam semesta, Tuhannya malaikat, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya semua, Tuhannya jin dan seterusnya. Ya. Tetapi disebutkan An-Nas, ini menempatkan pada posisi kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad karamna bani Adam, kata Allah Ta'ala, dan kami muliakan manusia itu, anak Adam. Ya. Artinya bahwa kemuliaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu akan mulia ketika dia betul-betul menyandarkan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Menyandarkan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita balik pemahamannya, kata An-Nas itu adalah mulia, manusia itu mulia, ya. Sudah tidak selayaknya manusia itu merendahkan di hadapan makhluk lain, apalagi pada jin. Orang meminta kepada jin, ya, kan gitu. Pada penyihir, kepada dukun dan seterusnya, itu kan
merendahkan manusia gitu. Padahal manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dimana manusia itu sangat lemah, sangat hina adalah ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika tidak menempatkan Allah sebagai Tuhannya, ketika dia itu menghinakan di hadapan makhluk yang hina sesungguhnya kan gitu. Di hadapan setan yang hina. Di hadapan para dukun, paranormal lah. Kalau gak bahasa modernnya kan paranormal gitu. Kan sama saja gitu, dukun juga kan gitu. Ya. Itu menghinakan diri sesungguhnya gitu. Ya. Tidak selayak manusia berubah seperti itu. Maka kata An-Nas diulang berulang kali dalam surat ini. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, faedah yang keempat. Ya. Surat ini mengingatkan pada bencana besar dalam hidup manusia adalah ketika dia itu terjadi bencana dalam agama. Ini terjadi dari kata waswas, min syarril waswasil khannas. Jadi meminta kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada tawassul kepada 3 sifat Allah Ta'ala, padahal meminta dengan 1 perlindungan, mohon pertolongan dari 1 godaan, yaitu bencana agama. Jadi itu waswas itu kata yang sangat halus, bisikan. Itu sudah menjadi bahasa kita. Was-was gitu. Was-was kan bahasa kita sehari-hari kan gitu. Was-was jadi bisikan, lintasan, itu atau suasana lintasannya. Nah, itu misyar jadi keburukan jiwa. Nah, ini di dalam surat ini betapa halusnya ia bisa berasal karena halusnya, maka ia bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal itu. Ya. Keburukan bisikan faktor internal itu adalah pada tabiat manusia. Nah, tabiat manusia itu kecenderungan pada yang buruk. Inna nafsala amaratum bisu. Jadi kecenderungan jiwa manusia itu kepada apa? Keburukan aslinya begitu. Karena rahmat Allah Ta'ala illa marhamar rabbi, karena rahmat Allah Ta'ala maka Allah berikan rahmatnya kepada manusia dengan apa? Dengan mampu mengelola jiwanya. Maka jiwa atau nafsu yang baik adalah ketika nafsu itu dimanage dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya itu? Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada nafsuku nafsu yang bertakwa. Wa zakkiha, dan sucikanlah, bersihkan nafsuku, jiwaku ini. Jadi tabiat asli manusia itu, jadi andaikan tidak ada godaan bisikan eksternal dari minal jinnati wan nas, itu dari nafsu diri manusia pun ada tabiatnya gitu. Makanya contohnya apa? Misalkan ini orang yang berbohong, berdusta, maka dia akan punya peluang kebiasaan berbohong kemudian gitu loh. Nah, itu tabiat gitu loh. Orang yang meninggalkan satu amal kebaikan 1 kali, kemudian 2 kali, itu untuk mengembalikan itu susah. Itu juga faktor lemahnya jiwa, nafsu manusia. Ini pentingnya apa? Memanage manusia. Makanya dalam doa yang diajarkan Nabi itu Fatiris samawati wal ardi, alimul ghaibi wasyahadah, la ilaha anta. Kemudian doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Itu doanya Nabi setiap pagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syar, kan min syarri ya, dari syar, dari kejahatan nafsuku. Wa min syarri nafsi wa syarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan, wa syirkihi, dan sekutu-sekutunya. Ya, baik minal jinati wan nas gitu. Itu jadi mengingatkan pada tabiat nafsu yang buruk, yang dia punya peluang untuk terbisikkan oleh bisikan-bisikan tadi yang buruk. Ketika tidak dikelola jiwa kita, bisa juga ada pengaruh dari luar. Ini yang keempat.
Yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas, ini juga mengingatkan kepada kita tentang bahwa waswas itu ditiupkannya pada sudur, pada hati. Jadi sasarannya adalah hati. Itu. Hati manusia. Dada, ini pentingnya menjaga hati kita, suasana hati kita gitu. Suasana dada kita. Jadi yang diserang oleh waswas itu bukanlah fisik kita gitu. Jadi kalau antum sehat, badannya segar, sehat, malas bangun pagi, qiyamul lail itu yang sakit itu badannya apa hatinya? Yang dikencingnya kan hadirin kencingin telinganya gitu gimana? Itu yang diserang itu fisiknya apa hatinya? Hatinya kan gitu. Badannya kuat tapi enggak kuat bangun gitu untuk sholat malam kan gitu. Mulutnya sih sehat, ada waktu kesempatan, tapi nggak mau membaca Al-Quran tuh susah itu. Padahal nggak sariawan kan gitu, misalkan gitu. Itu yang sakit bukan fisiknya, tapi apa? Sudur dada kita gitu. Jadi nggak ada semangat, nggak ada selera, nggak ada ya komitmen lah gitu, nggak ada kekuatan, nggak ada semangat itu. Maka yang diserang oleh waswas, oleh minal jinnati wanas tadi itu adalah fis sudurinas, di dalam dada manusia. Ini pentingnya kita menjaga betapa banyak orang-orang yang secara fisik dia itu tidak sempurna, terbatas, tetapi ketika jiwanya kuat, dadanya bergelora, semangat gitu. Fis sudurnya itu semangat, dadanya semangat, itu akan mampu mengalahkan fisiknya yang terbatas itu. Itu yang kelima ya. Yang terakhir minal jinnati wan nas. Jadi surat ini mengingatkan kepada kita bahwa golongan syaitan itu terdiri dari dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Bahkan bisa jadi saatnya jin itu sangat berbahaya, bisa juga pada suatu saat manusia itu sangat lebih berbahaya. Ya. Jadi kalau jin hanya mampu membisikkan, tapi kalau manusia ya sudah dia bahkan lebih dahsyat kerusakan bumi ini ketika manusia-manusia itu bergentayangan di muka bumi ini dalam bentuk syaitan gitu. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu baik dari jenis jin dan manusia. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah ya kita minta kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala dari minal jinnati wan nas. Dari apa? Likul nabiin aduwwun syayatin minal jinnati wan nas. Jadi setiap nabi itu memiliki musuh dari setan, dari jenis jin dan manusia. Jadi musuh-musuh manusia itu adalah yang baik itu adalah setan dari golongan jin dan manusia. Ini yang mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nas ini. Allah alam sab, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak surat ini mengingatkan kepada kita tentang pelajaran penting, dan ini tidak hanya sekedar membantu hafalan kita atau tidak sekedar mengingatkan kepada amalan-amalan harian kita, karena surat An-Nas ini bagian dari wirdul yaum, bagian dari wirid harian bagi seorang muslim gitu. Sehingga kita berdoa dengan surat ini itu paling tidak kalau kita paham, kita akan memiliki surat ini memiliki kekuatan tersendiri dibanding ketika kita tidak paham. Jadi ketika zikir pagi, zikir malam dan seterusnya, ini surat ini akan membantu menjadi sebuah kekuatan bagian dari aktivitas amal kita sehari-hari. Allah alam sab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.